Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 314. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Julius berdiri di sana dengan gembira. Kesempatan yang diberikan oleh Ariel adalah satu-satunya cara dia dapat mengubah status. Pekerjaannya telah kewalahan, yaitu mengapa dia memilih untuk tinggal di Pulau Bali. Baginya, itu adalah pertaruhan. Jika menang, tidak hanya dia bisa memenangkan kehidupan baru, tetapi dia juga bisa memenangkan biaya pengobatan untuk ibu angkatnya. Bu, jangan khawatir. Tidak peduli berapa biayanya, aku pasti akan menyelamatkanmu. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa pada akhirnya, aku tidak akan menyesalinya. Bagaimanapun kamu membesarkanku, aku akan melindungimu. Satu-satunya kerabatku di dunia. Aku tidak akan pernah membiarkan Raja Neraka membawamu pergi dengan mudah. Di studio, Kaori telah memberitahu Jerry foto-foto yang telah dia pilih. Jadi dia sudah menjelaskan masalahnya. Namun, Ariel menemukan bahwa ekspresi Kaori tidak begitu jelas. Apalagi mata terlihat sedikit sedih. Dalam perjalanan pulang, Ariel mau tidak mau bertanya kepada Kaori, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba sedih?" Kaori menghela nafas dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa Julius tidak punya uang?" Ariel mengangkat alisnya dan berkata, "Jika saya harus menebak, itu mungkin ada hubungannya dengan wanita. Ibu angkatnya sakit parah di rumah sakit. Dan saya mendengar Jerry mengatakan bahwa tahun ini, Julius menghabiskan seluruh waktunya, tabungan, semuanya terjual habis. Itu sebabnya hidup dalam kehidupan yang begitu sunyi." Kaori menghela nafas. Ketika dia pertama kali mendengar tentang perbuatan Julius, dia merasa sangat luar biasa. Karena Julius di matanya bukanlah orang seperti itu. Ariel bisa melihat godaan antara dia dan pemilik toko pengantin. Tentu saja dia juga bisa melihatnya. Saya pikir Julius adalah bajingan yang bepergian melalui bunga-bunga. Tetapi saya tidak berharap dia memiliki sisi seperti itu. Yang paling penting adalah wanita itu bukan ibu kandung Julius. Ibu angkat. Kejutan batin Ariel persis sama seperti ketika Kaori pertama kali mendengar tentang ini. Karena dia menilai dari hubungan antara Julius dan pemilik bahwa Julius harus menjadi orang yang ada di bunga dan memiliki hati. Dan dia menghabiskan uang untuk wanita itu. Ariel merasa itu normal. Tetapi dia tidak melakukannya. Mengharapkan situasi seperti itu. Ya, saya tidak berharap Julius menjadi orang seperti itu. Dan dia benar-benar membayar begitu banyak untuk ibu angkatnya, kata Kaori. Ini yang harus dia lakukan. Bisakah ibu angkatnya lebih baik daripada ibu kandungnya? Jika dia tidak ditinggalkan oleh ibu kandungnya, bagaimana dia bisa bersama ibu angkatnya? Kata Ariel ringan. Perbedaan terbesar antara anak angkat ibu dan ibu kandung adalah hubungan darah. Tetapi terkadang hubungan darah tidak berarti apa-apa. Ariel sangat memahami hal ini. Karena ibu kandungnya, Rosa, memperlakukan Arjun dengan baik. Ribuan kali lebih baik darinya. Ariel memahami kata kasih sayang keluarga pada usia yang sangat muda. Hal terpenting di dunia ini bukanlah hubungan darah, tetapi siapa yang benar-benar memperlakukan Anda dengan baik. Keseluruhan kecuali kakeknya. Tidak ada seorang pun di keluarga Wibowo yang dapat dibandingkan dengan paman. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan darah dengan paman Ariel. Bagaimana mungkin seorang ibu rela meninggalkan putranya sendiri? Kaori berkata dengan tidak jelas. Tidak peduli apa alasannya. Tidak peduli seberapa menyentuh penjelasannya. Itu semua omong kosong. Ibu kandungnya membuat keputusan ini ketika dia tidak lagi layak untuk hidup, kata Ariel dengan dingin. Ada banyak hal seperti itu di masyarakat ini. Mereka memiliki berbagai alasan dan kesulitan. Tetapi dapatkah alasan dan kesulitan ini benar-benar dibangun di depan kehidupan kecil yang segar? Kaori mengangguk. Setuju dengan pernyataan Ariel. Apakah kamu memperhatikan hubungan antara Julius dan pemilik toko pengantin? Ariel bertanya tiba-tiba. Kaori berkata, "Aku merasakannya.
Jadi kupikir dia bajingan sebelumnya. Tapi dia juga bukan orang baik. Ariel tersenyum. Sengaja meremehkan Julius. Mungkin karena kasihan pada Julius, Kaori tidak dapat menahan diri dan berdebat untuk Julius. Dan berkata, dia sudah dewasa. Jadi tidak mengherankan bahwa dia memiliki kebutuhan seperti itu. Dan kalian berdua bersedia. Bagaimana bisa? Katakan dia itu bukan hal yang baik. Ariel mengangkat alisnya. Ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Berkata, itu benar. Tidak mengherankan bahwa ada permintaan untuk ini. Kaori tiba-tiba merasa bahwa kata-kata Ariel sepertinya penuh makna yang dalam. Dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia tidak akan berbelok dan mengisyaratkan sesuatu yang lain. Tapi anak bodoh itu sendiri terlihat seperti orang bodoh. Dia tidak mengerti benang merah di spray. Jadi dia bisa menyalahkan orang lain. Kaori menatap Ariel dengan marah. Kata-kata Ariel memang merupakan serangan sampingan terhadap Kaori. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya adalah pendirian Kaori yang lebih tegas. Kecuali dia mengambil inisiatif. Kaori tidak akan pernah melakukan ini lagi. Tetapi tanpa bimbingan Kaori, bagaimana mungkin Ariel memiliki keberanian? Ariel tidak tahu apa hasil dari pembenaran dirinya sebagai gantinya. Tetapi dia masih bahagia. Merasa bahwa dia telah mengambil kesempatan untuk mengingatkan Kaori. Dan memperkirakan bahwa hari-hari baik akan segera datang. Kembali ke rumah. Besok adalah pertemuan amal. Dan Kaori harus menyiapkan gaun untuk hadir. Ariel juga harus hadir. Jadi dia juga membantu Ariel memilih setelan formal. Setelah beberapa saat, Lucy menelepon. Dia sekarang adalah pemimpin tingkat menengah dari perusahaan keluarga Wijaya. Dia dapat menghadiri pertemuan amal besok dengan cahaya Kaori. Tetapi dia tidak memiliki pakaian. Jadi dia ingin meminjam satu set dari Kaori. Ketika Lucy ke rumah, Ariel dipaksa keluar dari kamar. Bibi Inem. Baru-baru ini apa yang terjadi pada Rianti? Ariel bertanya kepada Bibi Inem. Ketika Rianti disebutkan, Inem tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dan pada saat yang sama penuh rasa terima kasih kepada Ariel. Dan berkata, Ariel, Bibi Inem telah mencari kesempatan untuk berterima kasih atas masalah ini. Sekarang Rianti memiliki kesempatan untuk berlatih terlebih dahulu. Dan itu masih merupakan perusahaan besar. Saya mendengar Rianti mengatakan bahwa ini semua bantuan Anda. Ketika Rianti kembali setelah beberapa saat, saya harus mentraktir Anda makanan yang enak. Rianti memiliki banyak backstage. Dia tidak perlu mencari pekerjaan dengan sengaja. Dan tidak jarang perusahaan besar mengambil inisiatif untuk menawarkannya cabang zaitun. Itu bagus. Untuk makan, tidak perlu. Saya masih suka makan masakan Bibi Inem di rumah. Ariel berkata sambil tersenyum. Aku tahu kamu ingin menyelamatkanku. Tetapi uang ini tidak dapat disimpan. Kamu dengarkan Bibi. Inem berkata dengan sikap tegas. Ariel tersenyum tak berdaya. Dia tahu itu. Jika Inem tidak diizinkan melakukan ini, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi dia hanya bisa setuju. Saat ini, Kaori dan Lucy pergi. Dari ketika mereka keluar dari ruangan, mereka semua mengenakan gaun. Kaori sedikit lebih mulia dan elegan. Sementara Lucy bermain-main dengan beberapa kelucuan. Keduanya sangat cerdas. Tetapi sejak mereka keluar, mata Ariel hanya tertuju pada Kaori. Lucy menemukan bahwa Ariel tidak melihat dirinya sama sekali. Dan mau tidak mau memiliki mata yang gelap. Tampaknya tidak peduli seberapa cantik dia berpakaian. Ariel tidak akan melihatnya. Tidak peduli. Atau wanita lain di dunia ini tidak dapat mengguncang Ariel sama sekali. Yang sangat baik. Tergila-gila. Dan setia jarang terjadi di dunia. Tetapi sayangnya itu bukan miliknya. Lucy pasti akan merasa sedikit sedih dalam hatinya. Bagaimana? Kaori mengangkat ujung roknya dan bertanya pada Ariel. Tidak peduli apa yang kamu kenakan. Kamu yang paling cantik. Ariel berkata dari hati. Mendengar komentar Ariel, Kaori tersenyum dan berkata, benarkah? Tentu saja benar. Apakah ada wanita yang lebih cantik darimu di dunia ini? Di mataku, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kata Ariel tulus. Luai tiba-tiba berkata kepada Inem. Bibi Inem. Kamu tidak harus memasak malam ini. Ah, kenapa? Kata Inem bingung. Makanan sudah penuh.
Bagaimana mereka masih bisa makan? Beberapa orang benar-benar tidak sadar. Dan mereka tidak peduli jika ada orang lajang di tempat kejadian ketika mereka menyebarkan makanan. Kata Lucy tidak puas. Inem tersenyum tak berdaya. Sebagai seorang wanita, dia juga bisa merasakan kasih sayang mendalam Ariel untuk Kaori. Belum lagi Lucy. Bahkan dia akan iri. Kaori memelototi Lucy dengan ganas dan berkata, "Jika kamu kenyang, jangan makan malam ini. Itu tidak baik. Aku lapar dan tidak ada yang peduli. Mengapa aku harus lapar?" Lucy berkata dengan percaya diri. Bersambung.